Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisti Yulianisa, BP 19010014 akan menjelaskan video tentang liabilitas jangka panjang. Yang pertama yaitu jelaskanlah perbedaan antara liabilitas jangka pendek dengan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek yaitu liabilitas yang dapat diharapkan untuk dilunasi dalam jangka pendek, yaitu 1 tahun atau kurang. Biasanya terdiri dari utang pembayaran, yaitu utang dagang, gaji, pajak, dan sebagainya. Dan juga terdiri atas pendapatan yang ditangguhkan, bagian dari utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam tahun berjalan, obligasi jangka pendek, misalnya dari pembelian peralatan dan lain-lain. Sedangkan liabilitas jangka panjang yaitu liabilitas yang penyelesaiannya melebihi 1 periode akuntansi atau lebih dari 1 tahun. Biasanya terdiri dari utang jangka panjang, obligasi pensiun, dan lain-lain. Yang kedua yaitu jelaskanlah contoh liabilitas jangka panjang. Contoh liabilitas jangka panjang adalah utang obligasi, wesel bayar, liabilitas sewa, liabilitas pensiun, dan liabilitas pajak tangguhan. Utang obligasi terjadi apabila perusahaan memenuhi kebutuhan tambahan modal kerja dengan cara mengeluarkan surat obligasi. Yang ketiga yaitu definisi obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pemberi dana. Penerbit obligasi wajib membayarkan bunga secara rutin serta melunasi pokok pinjaman saat jatuh tempo. Selanjutnya yang keempat yaitu jenis-jenis obligasi yang terdiri atas 4. Yang pertama yaitu berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya, itu terbagi atas 2. Yang pertama obligasi pemerintah atau disebut juga government bond. Yang kedua obligasi pihak swasta atau disebut juga private bond. Yang kedua berdasarkan sifat dari kewajiban yang melekat pada lembaga yang mengeluarkannya, terbagi atas 7. Yang pertama, obligasi dengan jaminan hipotek atau disebut juga dengan mortgage bonds. Yang kedua, obligasi dengan jaminan surat berharga yang disebut juga dengan collateral trust bond. Yang ketiga, obligasi dengan jaminan pihak ketiga yang disebut juga dengan guaranteed bonds. Yang keempat, obligasi tanpa jaminan atau debenture bond. Yang kelima, obligasi dengan pembayaran bunga ditentukan dari laba yang diperoleh lembaga yang mengeluarkannya atau disebut juga dengan income bonds. Yang keenam itu obligasi dengan hak atas laba di samping bunga reguler atau profit sharing bond atau participating bonds. Yang ketujuh yaitu obligasi dengan hak konversi yang disebut. Selanjutnya jenis surat obligasi yang ketiga yaitu berdasarkan bukti kepemilikannya, terdiri atas 2. Yaitu obligasi atas nama yang disebut juga dengan registered bonds. Yang kedua, obligasi atas unjuk atau disebut juga dengan coupon bonds. Yang terakhir, jenis obligasi yang keempat yaitu berdasarkan tanggal jatuh tempo atau cara pelunasan, terbagi atas 3. Yang pertama, obligasi biasa atau lunasi sekaligus atau disebut juga dengan strike bond atau ordinary bond. Yang kedua, obligasi bearer atau Sterling bond. Yang terakhir, obligasi yang dapat dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo yang disebut juga callable bond atau redeemable bond. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima yaitu jelaskanlah definisi dari nilai nominal, nilai harga jual atau nilai pasar, bunga efektif, dan bunga kupon obligasi. Yang pertama yaitu nilai nominal adalah nilai pokok yang diperoleh oleh pemegang obligasi saat jatuh tempo. Selanjutnya yaitu definisi dari harga jual atau nilai pasar adalah perkiraan nilai tukar dari produk yang ditentukan dengan uang. Harga jual merupakan penjumlahan dari harga pokok barang yang dijual, biaya administrasi, biaya penjualan, serta keuntungan yang diinginkan. Berikut ini yaitu definisi dari bunga efektif. Bunga yaitu bunga yang diperhitungkan didasarkan atas nilai sisa pinjaman pada saat dilakukannya perhitungan. Pokok pinjaman yang dijadikan dasar akan terus berubah setelah dilakukan perhitungan angsuran. Nilai rupiah bunga efektif akan berubah sesuai dengan nilai sisa pokok angsuran. Selanjutnya yaitu
Definisi dari bunga kupon obligasi adalah surat utang yang mampu memberikan bunga ataupun kupon secara berkala kepada investornya. Kupon tersebut akan mewakili suatu nominal tertentu sesuai kesepakatan yang terjalin antara pihak penerbit obligasi dari pihak investor.